Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Mas Riki, mahasiswa Pasca Sarjana UTS atau Universitas Teknologi Sumbawa di tahun ajaran 2025-2026. Izinkan saya mereview tugas dari mata kuliah Manajemen Pemasaran dan Rantai Pasok. Dosen pembimbing Ibu Prof. Dr. Sri Rahayu, SPD ME, dengan judul 15 Psychological Marketing Trigger to Make Fulfill by From You. Artinya 15 pemicu pemasaran psikologi yang membuat orang membeli dari Anda. Jadi ada 15, yaitu saya jelaskan dulu. Pemasaran psikologi adalah alat yang memengaruhi perilaku pembeli dengan memanfaatkan emosi, bias kognitif, dan jalan pintas mental logika murni. Menerapkan secara etis dapat membangun kepercayaan dan meningkatkan konversi penjualan. Ada 15 pemicu psikologi kognitif bias yang sering dimanfaatkan marketer untuk memengaruhi keputusan pembeli. Yang pertama, impresi atau kesan menyeluruh. Yang kedua, lebih mengingat bagian awal atau akhir info. Yang ketiga, informasi terbaru lebih diingat dan lebih dihargai. Yang keempat, semakin sering seseorang terpapar sesuatu, semakin suka. Yang kelima, takut kehilangan kesempatan mendorong keputusan. Yang keenam, jika diberi beberapa pilihan, harga atau paket opsi tengah yang sering dipilih. Yang ketujuh, menetapkan jangkar harga fitur pertama untuk membentuk persepsi nilai. 8. Terlalu banyak pilihan bisa bikin bingung. Pilihannya malah tidak jadi. 9. Membingkai atau frame informasi dengan cara tertentu mengubah persepsi dan keputusan. 10. Saat orang ikut terlibat dalam pembuatan atau konfigurasi produk, mereka menilai produknya lebih tinggi. Yang ke-11, harapan tinggi bisa meningkatkan hasil atau persepsi. Yang ke-12, orang cenderung mencari info atau interpretasi yang sesuai dengan kepercayaan mereka. 13, menurunkan persepsi risiko, misalnya dengan jaminan, garansi, testimoni, membuat keputusan lebih mudah. 14, orang cenderung ikut-ikutan kalau banyak yang lain sudah memilih sesuatu. 15, banyak biasanya yang terjadi tanpa kita sadari. Yang selanjutnya, analisis kekuatan
atau manfaat jika dipakai dengan benar. 1. Membantu memahami perilaku konsumen secara dasar. Banyak dari efek itu biasanya kecenderungan kognitif manusia yang universal. Dengan mengetahui ini, biasa merancang strategi pemasaran yang lebih, menyusun pesan, opsi, harga, faking, hingga alur keputusan supaya lebih sesuai dengan cara berpikir. Yang kedua, meningkatkan efektivitas komunikasi dan positioning. Menggunakan halo effect dan mer-export. Pastikan branding dan kesan pertama produk brand positif dan konsisten. Yang ketiga, membantu segmentasi dan personalisasi pesan. Dengan memahami configuration bias biasanya dan framing effect, kita biasanya menyesuaikan pesan dengan nilai kriteria keyakinan target audiens, jadi pemasaran biasa terasa lebih nyambung. Yang keempat, mendorong keputusan konsumen tanpa tekanan ekstrem. Bila dilakukan secara etis, misalnya menggunakan permintaan terbatas, loss aversion, tapi tetap jujur, atau menyederhanakan opsi, hindari choice overload. Strategi ini biasa membantu konsumen membuat keputusan dengan lebih mudah, bukan sekedar manipulasi. Potensi risiko, etika, dan keterbatasan. Biasa terasa manipulatif atau dipakai tanpa integritas. Jika marketer salah gunakan, memaksakan urgensi palsu, hanya hari ini, menyampaikan info menggunakan framing atau menyesatkan, biasa rusak kepercayaan jangka panjang. Yang kedua, tidak semua memicu cocok dan semua konteks audiens. Contohnya, kompromis efek atau opsi tengah mungkin cocok untuk produk menengah, tapi bila kamu menjual barang premium atau luxury, nilai-nilai pemasaran dalam 15 psychological marketing trigger. Jadi ada beberapa trigger membentuk persepsi nilai sehingga produk terasa lebih berharga. Yang pertama, assuring effect. Membantu marketer menetapkan persepsi harga awal. Yang kedua, kompromis effect. Konsumen memilih opsi tengah. Framing effect. Cara penyajian informasi mengubah keputusan. Halo effect. Kesan pertama memengaruhi keseluruhan persepsi. Nilai pemasaran, brand image, and packaging value. Yang kelima, pigmentation effect. Ekspresi tinggi meningkatkan persepsi hasil. Yang keenam, choice overload. Terlalu banyak pilihan, tidak jadi membeli. Yang ketujuh, regency dan serial possession effect. Info awal dan akhir paling mudah diingat. Yang kedelapan, confirmation bias. Sesuaikan pesan dengan keyakinan konsumen. Yang kesembilan, fulfillment effect.
dan zero risk bias. Konsumen membeli lebih mudah bila risiko lebih kecil. Bandwagon effect. Orang mengikuti apa yang lebih banyak orang sukai. Yang ke-11, mer-expose effect. Semakin sering melihat, semakin suka. Yang ke-12, loss aversion atau FOMO. Takut rugi mendorong keputusan. Yang ke-13, IKEA effect. Orang menghargai produk yang mereka buat sendiri. Yang ke-14, blind spot. Konsumen sering tidak sadar mereka sedang dipengaruhi. Selanjutnya, nilai-nilai CHM, supply chain management. Walaupun kontennya bersifat pemasaran, ada nilai penting dan relevan dengan SCM terutama pada value, delivery, dan produk availability dan customer satisfaction. Bandwagon effect dan social proof, kenaikan permintaan tiba-tiba, efek viral harus diprediksi. Yang kedua, loss aversion. Security yang asli bukan palsu harus di backup CHM. More export effect. Konten viral, permintaan meningkat, harus ada respon rantai pasok atau nilai SCM. Customer experience force action. Jadi placement effect risk, garansi retur butuh sistem logistik reverse. IKEA effect produk modular perlu desain supply chain modular. Jadi refleks pribadi mempelajari 15 psychological marketing trigger menyadari bahwa keputusan membeli bukanlah suatu yang rasional sepenuhnya. Sebagian besar dipengaruhi oleh emosi, persepsi, dan kebutuhan psikologis yang sering kali tidak disadari. Hal ini membuka mata bahwa marketing bukan hanya soal promosi atau menjual produk, tetapi tentang memahami manusia pada level yang lebih dalam. Salah satu yang paling saya refleksikan adalah bahwa setiap trigger seperti social proof, opportunity, reciprocity sebenarnya bekerja karena ada kebutuhan dasar dari diri manusia. Ingin merasakan aman, dihargai, diterima, dan membuat keputusan terbaik. Menyadari bahwa dalam praktik sehari-hari sering kali dipengaruhi oleh trigger tersebut tanpa kita sadari. Misalnya, ketika melihat banyak ulasan positif yang otomatis merasa lebih yakin, atau ketika ada batas waktu promo merasa perlu cepat bertindak. Melihat fenomena ini membuat saya lebih memahami bagaimana pelanggan saya mungkin mengalami hal yang sama ketika berinteraksi dengan brand.
Yang seterusnya, ide dan inovatif. Memberikan sesuatu yang bernilai sebelum meminta sesuatu atau ide inovatif. Yang pertama, free personalized audit berbasis AI untuk bisnis konten mereka. Komitmen dan kontingensi, yaitu membuat audiens merasa terlibat sejak awal. Ide inovatif, yaitu challenge 5 hari gratis untuk hasil kecil yang cepat. Jadi kesimpulannya adalah pesan inspiratif mengenai masa depan pemasaran dan supply chain. Di masa depan, pemasaran dan supply chain bukan lagi tentang siapa yang paling cepat atau paling murah, tetapi tentang siapa yang paling mengerti manusia. Manusia yang menang adalah yang mampu mengadukan data, psikologi konsumen, dan rantai pasok yang lincah untuk menciptakan pengalaman yang terasa personal, intens, dan relevan. Yang relevan, masa depan ini bukan hanya milik perusahaan raksasa. Ia milik siapapun yang berani memahami pelanggan lebih dalam daripada pesaingnya dan berani menjalankan strategi dengan kecepatan supply chain yang presisi. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.